Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Saidah dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin, Prodi Pendidikan Agama Islam Lokal C. Di sini saya akan menjelaskan makalah saya yang berjudul Everyone is a teacher here and the power of two. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Rahmat Rizkiansyah, SPDI, SAP, MPD MA, selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Selanjutnya, silakan simak penjelasan materi dari saya. Everyone is a teacher here and the power of two. Istilah everyone is a teacher berasal dari bahasa Inggris yang berarti setiap orang adalah guru. Strategi everyone is a teacher here merupakan strategi belajar aktif yang dicetuskan oleh Silberman. Beliau adalah seorang guru besar kajian psikologi pendidikan di Temple University, di mana beliau berspesialisasi dalam psikologi pembelajaran. Strategi ini merupakan strategi mudah untuk mendapatkan partisipasi seluruh kelas. Strategi ini memberikan kesempatan bagi setiap siswa untuk bertindak sebagai guru bagi siswa lain. Everyone is a teacher here memiliki keunggulan. Yang pertama, pembelajaran berpusat pada siswa. Yang kedua, siswa menemukan bukan menerima pelajaran. Yang ketiga, sangat menyenangkan dan mengoptimalkan potensi siswa. Everyone is a teacher here juga memiliki manfaat. Yang pertama, meningkatkan partisipasi kelas baik keseluruhan dan individu. Yang kedua, mengaktifkan peserta didik. Dan yang ketiga, membangkitkan respon siswa. Langkah-langkah dari model pembelajaran Everyone is a teacher here. Yang pertama, bagikan secari kertas atau kartu indeks kepada seluruh siswa. Mintalah mereka untuk menuliskan satu pertanyaan tentang materi pelajaran yang sedang dipelajari di kelas, atau sebuah topik khusus yang akan didiskusikan dalam kelas. Yang kedua, kumpulkan kertas. Acak kertas tersebut kemudian bagikan kepada setiap siswa. Pastikan bahwa tidak ada siswa yang menerima soal yang ditulis sendiri. Minta mereka untuk membaca dalam hati pertanyaan dalam kertas tersebut, kemudian memikirkan jawabannya. Yang ketiga, minta siswa secara sukarela untuk membacakan pertanyaan tersebut dan menjawabnya. Dan yang terakhir, setelah jawaban diberikan, mintalah siswa lainnya untuk menambahkan dan lanjutkan dengan sukarelawan berikutnya. Kelebihan dari model pembelajaran ini yang pertama, materi dapat diingat lebih lama. Yang kedua, mendukung dan meningkatkan proses pembelajaran. Yang ketiga, dapat mengetahui mana siswa yang belajar dan tidak belajar. Dan kelemahannya, yang pertama, pertanyaan yang diajukan siswa tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, membutuhkan waktu yang lama untuk menghabiskan semua pertanyaan untuk kelas besar. Dan yang ketiga, siswa tidak mampu menjawab pertanyaan. Selanjutnya, kita beralih kepada model pembelajaran yang kedua, yaitu The Power of Two. Metode The Power of Two adalah salah satu dari strategi pembelajaran aktif. Strategi pembelajaran The Power of Two adalah suatu taktik atau trik yang harus dikuasai dan diterapkan oleh pendidik agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan maksimal, yaitu dengan membentuk kelompok kecil yang terdiri atas 2 orang. Jadi, dalam pembelajaran dengan strategi ini, guru membentuk siswa menjadi kelompok yang terdiri dari 2 orang agar mendapatkan hasil yang lebih baik. Metode The Power of Two artinya menggabungkan kekuatan 2 orang. Menggabungkan kekuatan 2 orang dalam hal ini adalah membentuk kelompok kecil. Masing-masing kelompok terdiri dari 2. Kegiatan ini dilakukan agar muncul sinergi, yaitu 2 orang atau lebih itu lebih baik daripada 1 orang.
aktivitas pembelajaran The Power of Two ini digunakan untuk mendorong pembelajaran kooperatif dan memperkuat arti penting serta manfaat sinergi dua orang. Metode ini mempunyai prinsip bahwa berpikir berdua jauh lebih baik daripada berpikir sendiri. Langkah-langkah dari metode ini yang pertama, ajukan satu atau lebih pertanyaan yang menuntut perenungan dan pemikiran. Yang kedua, peserta didik diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut secara individu. Yang ketiga, setelah semua peserta didik menjawab dengan lengkap semua pertanyaan, mintalah mereka untuk berpasangan dan saling bertukar jawaban satu sama lain dan membahasnya. Yang keempat, mintalah pasangan tersebut membuat jawaban baru untuk setiap pertanyaan, sekaligus memperbaiki jawaban individual mereka. Dan yang kelima, ketika semua pasangan telah menulis jawaban-jawaban baru, bandingkan jawaban setiap pasangan di dalam kelas. Kelebihan dari metode ini, yang pertama, siswa tidak terlalu tergantung pada guru, tapi dapat menambah kepercayaan kemampuan berpikir sendiri. Yang kedua, mengembangkan kemampuan mengungkapkan ide atau gagasan dengan kata-kata secara verbal dan membandingkan ide-ide atau gagasan orang lain. Yang ketiga, membantu anak agar dapat bekerja sama dengan orang lain dan menyadari segala keterbatasannya serta menerima segala kekurangannya. Yang keempat, membantu siswa untuk lebih bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Dan yang kelima, meningkatkan motivasi dan memberikan rangsangan untuk berpikir. Adapun kekurangan dari metode ini yaitu kadang-kadang bisa terjadi adanya pandangan dari berbagai sudut bagi masalah yang dipecahkan. Bahkan, mungkin pembicaraan menjadi menyimpang, sehingga memerlukan waktu yang panjang. Dengan adanya kelompok, siswa yang kurang bertanggung jawab dalam tugas membuat mereka lebih mengandalkan pasangannya. Adapun cara untuk mengatasi kekurangan dari metode The Power of Two, yang pertama, menumbuhkan sikap saling kerjasama dan saling menerima pendapat masing-masing dan menyatukan pendapat tersebut. Dan yang kedua, menumbuhkan sikap tanggung jawab terhadap pekerjaan yang diberikan sewaktu pelajaran berlangsung. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.